Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazzal muttaqun. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala aidan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Al-ayat al-Baqarah. Hadirin yang rahimahullah, bersyukur pada Allah itu adalah hak Allah atas hambanya. Adapun hamba terhadap Tuhannya adalah bersyukur. Menerima pujian, menerima kesyukuran, menerima peribadatan adalah Allah untuk hamba. Sebagaimana kata Rasulullah, haqqullah 'alal 'ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah engkau beribadah kepadanya dan tidaklah atau janganlah sekali-kali mensekutukannya dengan sesuatu. Dan kesyukuran kita kepada Allah dibuktikan dengan laku ibadah kita, baik itu menjalankan perintah-perintah dan juga meninggalkan yang dilarang Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah kita siang hari ini dapat mengantarkan hati kita semakin dekat kepada Allah, yang tentunya harapan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan hal yang mungkin 3 bulan terakhir agak heboh karena memang sangat mengganggu bagi kita umat Islam, yakni terkait dengan outlet 23, yakni toko miras. Tentu saya tidak akan membahas toko mirasnya, akan tapi kaidah apa yang ada di dalam Al-Quran tentang miras. 2 hal, yakni tentang miras dan juga tentang judi yang sekarang dikatakan judi online. Kalau dulu ada juga pinjaman online, ternyata juga ada judi online itu sangat dahsyat akhir-akhir ini. Jangan mudah-mudahan Allah, sempurnanya Islam itu mengatur kepada umatnya, kepada manusia bahkan untuk memakan atau meminum sesuatu yang halal. Allah paling jauh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kalian semua yang halal, sesuatu yang halal dan yang baik. Artinya halal ya halal, memang tidak haram. Yang baik bagaimana? Yang baik yang memberi manfaat. Tentunya kalau dikatakan itu makan juga termasuk minum. Maka minum itu saja dalam Islam diatur. Minum juga yang halal yang memberi manfaat. Jika ada orang yang melanggar meminum sesuatu yang tidak memberi manfaat atau bahkan itu diharamkan, tentu akan berakibat fatal bagi kita manusia. Bagaimana dampaknya ketika orang mabuk itu? Kalau ada sebuah riwayat di masa sahabat itu menyatakan bahwa seorang ahli ibadah diuji oleh seorang perempuan. Datang seorang ibadah pada seorang perempuan yang cantik, kalau dia dalam sebuah tulisan dinyatakan untuk dimintai jadi saksi. Setelah lagi ibadah, orang ahli ibadah itu datang pada perempuan, dia sediakan perempuan cantik itu untuk dizinai, kemudian diminta untuk membunuh bayi, dan kemudian untuk minum minuman keras. Ternyata orang ahli ibadah itu berpikir dengan saatnya kalau membunuh itu dosa besar. Kemudian menzina atau berzina pada perempuan
juga dosa besar. Kemudian dia memilih minuman keras. Dan ketika dia minum minuman keras itu, semakin dia merasakan nikmat, merasa tidak berdosa lagi. Kemudian minta ditambah minum lagi, sehingga mabuknya sangat mabuk sekali, sehingga ketika itu kemudian perempuan itu dizinai dan bayi itu juga dibunuh. Artinya apa? Betul kata Rasulullah, al-khamru ummul khaba'is, bahwa khamr itu adalah induk dari segala keburukan kejahatan. Maka di situ penuh dengan kejahatan ketika orang juga melakukan khamr ini sangat berbahaya. Bagi dirinya berbahaya, bagi orang lain juga. Itulah kemudian kita ambil hikmah bahwa semua yang dilarang oleh Allah itu pasti kalau dilanggar akan mendapatkan, akan menghasilkan kemadaratan atau kecelakaan. Sehingga Allah menyatakan dalam kalau yang pertama dalam surat Al-Baqarah 19 itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan bahwa keduanya itu ada dosa yang besar, dan juga ada manfaatnya. Ketika kemudian kita renungkan, kita teliti, ternyata khamr itu juga ada manfaatnya memang. Untuk apa? Dunia kedokteran, untuk pembiusan, untuk membuat obat agar orang itu tenang. Ya. Sehingga kalau orang ketahuan tadi juga berbahaya obat yang ada ada khamr, ada yang menyebabkan mabuk. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Nah, wa ismuna akbarun min nafihima, dan dosanya adalah lebih besar. Tadi akibatnya bisa melakukan perzinahan, bisa membunuh, bisa berbuat jahat sejahat-jahatnya karena dia merasa tidak lagi ingat siapa dia, harus bagaimana. Memang sepintas bisa menghilangkan rasa sedih, rasa bingung dan sebagainya, tapi itu hanya halusinasi saja, hanya yang sementara karena mabuknya itu. Jangan berbahaya bagi Allah. Kemudian dari yang lain di dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, bahwasanya khamr, kemudian judi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib, itu adalah perbuatan kotor, perbuatan keji. Dia jujur men'amal syaitan, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Wajib tadi dulu la'alakum tuflihun. Maka jadilah akan kalian menjadi beruntung. Jangan berbahaya orang. Ada satu ayat yang terkait dengan itu di dalam surat An-Nisa 43. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekat-dekat dengan sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu nyadar apa yang kamu baca. Ini juga mengandung pelajaran bahwa ketika kita sholat itu jangan seperti orang mabuk, tidak sadar bahwa kita sedang menghadap kepada Allah. Harus mempersembahkan kata-kata yang indah, kata yang lembut, kata yang santun, pakaian yang bagus. Maka ketika kita sholat itu disunahkan untuk pakai pakaian yang bagus. Jangan seperti orang mabuk seadanya, bahkan semaunya. Jangan. Maka ketika kita sholat itu hendaklah diusahakan kita tahu apa yang kita baca. Jangan sampai kita seperti orang mabuk. Jangan berbahaya bagi Allah. Itulah betapa sangat merugikan, sangat merusak yang namanya khamr itu bagi kehidupan masyarakat atau generasi muda apa yang. Dan yang paling kemudian mengejutkan dan menyedihkan bahwa sekarang upaya untuk meringkirkan umat Islam akidahnya biar mudah dijajah akidahnya, keimanannya, maka sampai-sampai generasi muda kita itu ada dibuatkan oleh mereka
itu permen. Nah, jadi ada yang narkoba itu ujungnya permen Bapak sekalian. Ya anak-anak kecil makan permen, ternyata ketagihan. Ternyata apa? Ternyata ada dosis namanya narkoba itu. Sekarang ada. Bagaimana kita bekerja tentunya bagi orang tua tidaklah sangat waspada. Anak-anak kita, generasi muda kita dan betul-betul di samping kita mohon pada Allah, mudah-mudahan generasi kita itu tidak tergoda oleh hal-hal yang seperti itu. Tentunya sangat harus kita perhatikan. Sangat kita pantau pergi kemana, dengan siapa, pulang jam berapa anak kita. Meskipun sudah besar, tetap kita pesan, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah. Kamu berteman dengan siapa? Ini tugas kita orang tua. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti terjerumus kepada mungkin narkoba, mungkin juga kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, ada kelide, kemudian ada ya tentunya perzinahan dan sebagainya. Karena sekarang itu teknologi modern itu tidak boleh kita tolak, tapi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fi kitabihi karim wa nafa'ani wa bikum bi ahdihi min al-ayati wa al-hakim. Aku alihada fastaghfirullah li wa lakum wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la zilla illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa ya nasi taqwa ba'd. Kami berbahagia kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya Nas, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Dalam hal ini mari kita usahakan agar anak-anak kita tidak terjerumus pada narkoba ini. Kemudian pesan yang terakhir, pentingnya seorang pemimpin yang muslim, yang bertanggung jawab, yang paham agama adalah untuk melaksanakan nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu kita gampang, kalau nahi mungkar susah. Maka saya sampaikan ketika kita dipilih oleh seseorang orang kepada kita, apa itu RT, RW dan sebagainya, atau kita punya hak memilih, maka harus kita pilih yang terbaik, termasuk bupati yang pilih yang kira-kira mampu untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan atau aturan yang tidak bertentangan dengan agama, sehingga agama kita tidak digembosi, kemudian dikecundani oleh mereka-mereka yang kemudian ingin umat Islam itu rusak atau lemah imannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna